Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas Sistem Informasi B angkatan 2022 akan menjelaskan tentang aplikasi transportasi pengiriman barang menggunakan metode least cost dan stepping stone untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah riset operasional. Di sini ada rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Hendrik Susilo dengan 3 digit NIM terakhir 040 dengan perannya developer aplikasi. Kemudian ada Naura Aida Nasyita dengan 3 digit NIM terakhir 041 dengan peran analis sistem dan fitur-fitur dalam aplikasi. Kemudian ada Ahmad Gofar dengan 3 digit NIM terakhir 062 dengan peran analis studi kasus dan dokumentator. Kemudian ada Diana Putri Kurniawati dengan 3 digit NIM terakhir 073 dengan peran desainer UI UX dan analisis kelebihan serta kekurangan aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode transportasi itu sendiri, yaitu metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Tujuan dari mode transportasi itu sendiri yaitu yang pertama, suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian yang kedua yaitu untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi dan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal atau capital financing, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan scheduling produksi. Metode dalam pemecahan masalah pada mode transportasi sendiri yaitu yang pertama ada solusi awal yang meliputi metode NYC atau Northwest Corner Method, kemudian yang kedua ada metode biaya terkecil atau least cost method, kemudian yang ketiga ada FMM atau Fragile Approximation Method. Kemudian ada solusi optimum yang meliputi metode batu loncatan atau stepping stone method, kemudian ada metode MODI atau Modified Distribution Method. Nah, pada pembahasan kali ini kami memfokuskan pada penerapan metode least cost dan stepping stone pada aplikasi yang telah kami rancang. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh soal studi kasus dari penerapan least cost dan stepping stone. Di mana yang pertama ada gudang sosis dengan 3 lokasi produksi masing-masing produksi 150 pieces, 175 pieces, 275 pieces. Lalu gudang tersebut akan mengirimkan ke 3 toko dengan masing-masing permintaan 200 pieces, 100 pieces, dan 300 pieces. Kapasitas persediaan gudang, permintaan pada ketiga toko, dan biaya transport per unit sebagai berikut yang dapat dilihat dalam tabel. Next. Selanjutnya, kelompok kami akan menampilkan bagaimana hasil demo dari aplikasi yang telah kelompok kami buat. Oke, berikut adalah struktur dari program kami. Di sini kami menggunakan React.js untuk perancangan aplikasi penyelesaian metode transportasi ini, masalah transportasi ini. Oke, kita start programnya. Selanjutnya, kita dapat melihat tampilan awal aplikasi dan ada juga tombol mulai untuk melanjutkan. Kita langsung klik saja. Selanjutnya ada informasi umum yang meminta informasi jumlah gudang, pengirim, dan jumlah toko penerima. Kita isi jumlah gudang dari soal yang telah diketahui ada 3, yaitu gudang ABC, dan jumlah toko juga ada 3, yaitu toko 1, 2, dan 3. Klik berikutnya. Selanjutnya kita isi kuantitas, di mana jumlah yang tersedia di gudang. Yang pertama ada 150, lalu di gudang B ada 175, dan di gudang C ada 275. Sedangkan permintaan di toko 1 itu kita isi 200, toko 2 100, dan untuk toko 3 seharusnya kita isi 300. Namun untuk melihat fitur atau kelebihan aplikasi di mana dapat menampilkan pesan kesalahan, kita akan coba mendemokan aplikasi dan menginputkan angka yang salah. Misalnya angka 400.
Selanjutnya ada pesan kesalahan di mana pesan ini bertuliskan jumlah total yang tersedia harus sama dengan jumlah yang diminta. Maka kita perbaiki dengan mengisi angka 300. Klik selanjutnya. Lalu ada biaya transportasi satuan dalam satuan ribu, di mana untuk pengiriman dari gudang A ke toko 1 adalah 6, lalu gudang A ke toko 2 8, gudang A ke toko 3 10, selanjutnya gudang B ke toko 1 7, gudang B ke toko 2 11, dan gudang B ke toko 3 11. Selanjutnya ada gudang C ke toko 1 4, gudang C ke toko 2 5, dan gudang C ke toko 3 ada 12. Selanjutnya, kita klik hitung untuk melihat hasil perhitungan menggunakan list cost dan stepping stone ini. Oke, pada sebelah kanan sudah muncul untuk hasil perhitungannya. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu solusi dasar dan juga solusi optimal. Di mana solusi dasar ini merupakan hasil perhitungan menggunakan less cost method. Kemudian dilanjut, solusi optimal ini adalah penggabungan dari perhitungan menggunakan less cost method dan juga stepping stone. Kita bahas solusi dasar terlebih dahulu. Di solusi dasar ini sudah muncul representasi grafisnya, dan solusi dasar yang total biaya transportasinya adalah 4.550. Karena tadi biaya transportasinya adalah satuannya 1.000, maka ini nanti dikalikan 1.000, maka menjadi 4.550.000 untuk biaya transportasi dasarnya. Kemudian ke solusi optimal, di mana penggabungan antara less cost method dan juga stepping stone. Di sini untuk solusi optimal yang total biaya transportasinya adalah 4.525 dikalikan dengan 1.000, yaitu menjadi 4.525.000. Kemudian di sini ada representasi grafisnya juga dari solusi dasar dan juga solusi optimal. Di mana solusi dasar ini yaitu dari gudang A nantinya akan mengirim ke toko 3 dan juga toko 2, kemudian dari gudang B akan mengirim ke toko 3, dan dari gudang C akan mengirim ke toko 1 dan juga toko 2. Kemudian di solusi optimalnya nanti akan terjadi sedikit perubahan, yaitu di mana gudang A akan mengirim ke toko 1 dan juga toko 3, gudang B akan mengirim ke toko 3, dan gudang C akan mengirim ke toko 1 serta toko 2. Oke, selanjutnya di sini ada cek kebenaran menggunakan cek kebenaran jawaban melalui software Excel. Yang pertama di sini ada contoh soalnya, kemudian kita akan mencari solusi awal menggunakan metode list cost. Oke, hasilnya seperti ini dengan jumlah total 4.550 atau dikali 1.000 4.550.050. Oke. Selanjutnya, setelah mencari solusi awal, kita akan mencari pengujian solusi optimum menggunakan metode stepping stone. Oke, pada iterasi yang pertama hasilnya masih ada minus 1 dan minus 1. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan iterasi lagi supaya tidak ada minus. Oke. Kemudian iterasi pertama atau iterasi 1 di sini sudah tidak ada minus lagi. Kemudian diperoleh hasil optimum. Ya, oke, dengan jumlah total 4.525. Berbeda dengan tadi, ini lebih kecil. Oke, berarti 4.525. Oke, next. Oke, selanjutnya ada analisa kekurangan dan kelebihan aplikasi. Dari kekurangan aplikasi sendiri ada tidak dapat menampilkan step by step perhitungan secara lengkap. Kemudian yang kedua, kurang efektif dalam menangani kompleksitas jaringan transportasi yang besar. Oke, di sini ada banyak kelebihan, ada 6 kelebihan. Yang pertama ada tampilan sederhana dan tidak menarik pada antarmuka aplikasi, sehingga pengguna dapat mengakses fitur dan menggunakan aplikasi dengan mudah. Selanjutnya, kemudahan eksekusi yang cepat pada aplikasi sehingga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan jawaban dengan cepat. Kemudian ketiga, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan jawaban secara instan dan efisien seiring waktu. Kemudian yang keempat, aplikasi dapat menginisialisasi kesalahan input oleh pengguna yang ditampilkan melalui notifikasi seperti yang dicontohkan tadi. Oke, selanjutnya yang kelima ada aplikasi dapat merepresentasikan hasil jawaban bersama dengan bentuk grafik. Yang terakhir, menerapkan prinsip dasar desain konsistensi dalam penggunaan warna dan jenis tulisan atau font. Oke, next. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.